Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholiza, NIM 2001-378, kelas A2 MK Elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elektronika. Materi pertama adalah pengertian elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektronik atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Yang selanjutnya ada fungsi elektronika. Elektronika memiliki fungsi dasar, yaitu sebagai penyerahan, penguatan, pengendalian, pembangkitan, dan juga konversasi. Arus listrik menurut arah lambatnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu listrik arus searah atau DC dan listrik arus bolak-balik atau AC. Selanjutnya di sini ada komponen elektronika dasar. Yang pertama, resistor, kapasitor, induktor, transformator, transistor, diola, real, dan integrated. Yang selanjutnya di sini ada pengertian PLC, di mana PLC adalah dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian real dalam BBM suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogramkan, alat ini juga dapat dikendalikan dan dioperasikan oleh pengguna yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pengoperasian komputer secara khusus. Berdasarkan jumlah I/O dan kompleksitas dan kebutuhan PLC, maka PLC dibagi dalam beberapa kategori, yaitu mikro PLC, small PLC, medium PLC, dan large PLC. Selanjutnya di sini ada pengertian SCADA. SCADA adalah sebuah sistem yang mengawasi dan mengendalikan peralatan proses yang tersebar secara geografis. Fungsi SCADA yaitu berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol suatu loop sistem, di mana suatu loop bisa menjadi beberapa proses kontrol. Selanjutnya ada kelebihan dari DCS. Adapun beberapa keuntungan apabila menggunakan DCS diantaranya: 1. Meminimalisir biaya pengkebalan. Yang kedua, mengalokasikan kesalahan. Yang ketiga, loss dan jalur data tidak memengaruhi sistem secara keseluruhan. Yang keempat, ada kemudahan dalam mengidentifikasi algoritma pengaturan digital. Yang kelima, dapat menangani berbagai metode pengaturan dalam setiap loop lokal. Dan selanjutnya ada komponen pada DCS. Yang pertama ada HMI, yang kedua ada FCS, yang ketiga ada sistem komunikasi. Yang selanjutnya ada pengertian motor listrik. Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut dengan generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas, mesin cuci, pompa air, dan penyemprot debu. Selanjutnya di sini ada komponen motor listrik. Yang pertama ada motor coil, yang kedua ada main staff, yang ketiga ada brus atau sikat tembaga, yang keempat ada bantalan, yang kelima ada transporter, yang keenam ada rumah motor listrik. Yang selanjutnya ada cara kerja motor listrik. Bagaimana cara kerja motor listrik? Sebuah motor listrik menggunakan energi listrik untuk menghasilkan energi mekanis. Proses kebalikan yang menggunakan energi mekanis untuk menghasilkan energi listrik
dilakukan dengan sebuah generator atau dinamo. Yang selanjutnya ada pengertian sensor. Sensor adalah perangkat yang memberikan output yang dapat digunakan sebagai respon terhadap pengukuran yang ditentukan. Di sini ada beberapa sensor, yaitu pertama sensor cahaya, sensor panas, alfot, konsentrasi, dan besaran listrik. Yang selanjutnya ada spesifikasi sensor. Yang pertama akurasi. Akurasi adalah kesalahan antara hasil pengukuran dan nilai sebenarnya yang diukur. Yang kedua ada resolusi, yaitu peningkatan untuk terkecil dapat diukur perangkatnya. Yang ketiga adalah sensitivitas, yaitu rasio antara perubahan sinyal output. Yang selanjutnya ada ultrasonic sensor, yaitu ultrasonic sensor adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran phase atau bunyi menjadi besaran listrik yang sebaliknya. Secara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dan pantulan suatu gelombang secara sehingga dapat dipakai untuk menaksirkan jarak atau benda dengan frekuensi tertentu. Selanjutnya ada prinsip kerja sensor. Prinsip kerja sensor, besaran yang diindra mengubah flux magnetis yang kemudian mengibas suatu tegangan. Prinsip kapasitif, perubahan besaran yang diindra menyebabkan perubahan kapasitas. Prinsip induksi, perubahan besaran yang diindra penyebab perubahan induktif. Yang selanjutnya ada pengertian akuator. Akuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan suatu kontrol sebuah mekanisme atau sistem. Akuator diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh media pengontrolan otomatis yang diprogram di antara mikrokontroler. Di sini ada tipe akuator elektrik adalah sebagai berikut. Yang pertama solenoid, yang kedua motor stepper, yang ketiga motor DC, yang keempat Bruce DC motor, yang kelima motor induksi, dan yang terakhir motor sinkron. Selanjutnya ada fungsi akuator. Ada sistem pengendalian akuator berfungsi untuk menguatkan sinyal kontrol yang berasal dari controller menjadi sinyal baru dengan daya yang besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan. Di sini ada beberapa jenis akuator. Yang pertama akuator piston pneumatik, yang kedua ada akuator motor listrik, yang ketiga ada akuator elektronik dan hidrolik, yang keempat ada akuator diafragma dan pegas, yang kelima ada akuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.